Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, marilah kita pelajari kisi-kisi sekolah bentuk tes mata pelajaran IPA. Nomor 1 tentang besaran dan satuan. Indikatornya disajikan gambar pengukuran menggunakan penggaris. Peserta didik dapat menentukan ukuran bakunya. Nanti soalnya dalam bentuk disajikan gambar. Bu Rina kasih contoh, perhatikan gambar pengukuran panjang balok. Ada balok yang diukur dengan penggaris. Jadi besok ada benda, entah bentuknya apa, diukur dengan penggaris. Suruh milih mana panjang balok tersebut. Kalau kita lihat di situ terakhir di 51. Sehingga kemungkinan jawaban 0,051. Tapi kamu harus ingat, pengukuran penggaris harus dimulai dari 0. Karena di situ tidak dimulai dari 0 tapi dimulai dari 1,5, maka jawabannya adalah dari 2, 3, 4, 5 itu 3 cm. Lebih 1 dan lebih 5 sehingga 3,6 cm. Dibuat dalam meter 0,036 meter. Nomor 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Besok soalnya disajikan gambar beberapa tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan kelompoknya yang sesuai. Besok ada gambar, tapi di sini Bu Rina hanya tambahkan ilmunya saja sebagai contoh. Nomor 1, berikut ini yang termasuk kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Jadi bisa saja besok soalnya monokotil, dikotil, atau biji tertutup, atau tumbuhan yang berpembuluh. Di sini Bu Rina contohkan mana yang termasuk kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Jawabannya adalah yang B, pakis saji, melinjo, pinus. Kamu harus tahu tumbuhan berbiji terbuka, contohnya melinjo. Melinjo itu langsung dari kulit ke biji. Bedakan antara mangga atau rambutan. Kalau mangga dari kulit kemudian buah dulu atau dagingnya baru biji. Sehingga di situ dikatakan biji tertutup. Bijinya tertutup oleh buah atau daging buah. Sementara di sini kalau biji terbuka itu pakis saji, melinjo, pinus. Jadi buahnya sama dengan melinjo. Yang kedua, kelompok tumbuhan tidak berpembuluh. Yang tidak berpembuluh itu tumbuhan paku, lumut, jamur, berarti kecuali ganggang. Dari 2 contoh di atas itu ternyata intinya adalah hubungan kekerabatan makhluk hidup semakin dekat itu jika semakin banyak persamaan sifatnya. Lanjut nomor 3, perubahan fisika, perubahan kimia. Besok disajikan contoh peristiwa perubahan kimia atau fisika. Peserta didik dapat menentukan alasannya. Jadi ditanyakan alasannya. Kalian nanti sudah bisa menentukan, oh ini perubahan fisika, oh ini perubahan kimia. Sebabnya apa? Yang utama kalian harus tahu ciri-cirinya. Di sini Bu Rina contohkan untuk ciri-ciri dari perubahan fisika adalah tidak membentuk zat baru, hanya berubah bentuk. Contohnya adalah beras yang ditumbuk menjadi tepung. Jadi dia tetap beras, cuman bentuknya yang jadi halus. Kemudian air yang membeku menjadi es. Lilin meleleh saat dipanaskan, itu contohnya. Lah besok kalian harus bisa menentukan apa alasannya. Air membeku menjadi es kok termasuk perubahan fisika? Oh, karena air itu hanya menjadi membatu. Lilin meleleh saat dipanaskan. Oh,
Lilin itu tadinya keras, begitu dipanaskan dia akan meleleh, jadi menjadi mencair. Sekarang yang perubahan kimia. Intinya ciri-ciri adalah timbul zat baru, kemudian berasap atau mungkin berkarat atau terjadi fermentasi. Contohnya, kertas dibakar menjadi abu. Berarti dia terbentuk zat baru jadi abu. Bukan cuma kertas dipotong-potong jadi kecil. Semacam tadi beras ditumbuk jadi tepung, itu perubahan fisika. Tetapi kalau kertas dibakar jadi abu, maka perubahan kimia. Jadi nanti apa alasannya kok kertas jadi abu termasuk perubahan kimia? Nah, karena terjadi zat baru yaitu abu, berubah bentuknya menjadi abu. Kemudian soal nomor 4 besok tentang suhu. Tentang suhu di sini besok dicontohkan peristiwa mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada hewan. Kalian harus dapat menganalisis alasannya. Kalian sering melihat anjing menjulurkan lidahnya mungkin. Kenapa kok anjing suka menjulurkan lidahnya? Atau kenapa kerbau sering berkubang di air, lumpur? Nah, yang menjadi penyebab seekor anjing sering menjulurkan lidahnya, terutama pada saat udara panas adalah 1. Untuk menyebarkan energi panasnya, seekor anjing menjulurkan lidah sehingga suhu badannya pun dapat menjadi normal kembali. 2. Ketika suhu lingkungan tinggi atau tubuh anjing kepanasan akibat berlarian, anjing harus menurunkan suhu tubuhnya secepat mungkin, maka dia akan menjulurkan lidahnya juga. Kemudian keringat dari telapak kaki saja tidak cukup untuk menurunkan suhu tubuhnya, sehingga anjing akan menjulurkan lidahnya. Soal yang kelima tentang pemuaian atau kalor, nanti disajikan peristiwa penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada peristiwa, peserta didik dapat menentukan solusi. Kalian diharapkan dapat memilih mana solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Di sini sebagai contoh mengapa pada rel kereta api diberi celah. Kalian tahu yang namanya rel kereta api itu terdiri dari batang besi yang disambung menyambung, tetapi sambungan antara satu dan yang lainnya pasti dikasih celah. Kenapa kok harus dikasih celah? Yang kedua sebagai contoh, misalkan kaca, gelas kaca kalau diisi air panas, kenapa kok tiba-tiba bisa pecah? Nah, kalian harus tahu kenapa kok tiba-tiba pecah. Kemudian contoh lagi, pemasangan kabel listrik pada siang hari, kenapa kok dibuat kendor? Saat masang dibuat kendor, kenapa? Yang jelas kita sudah tahu bahwa besi dari kabel itu kalau dipanaskan dia akan memuai. Memuai itu memanjang. Tetapi kebalikannya saat dingin dia akan mengkerut. Saat mengerut itulah yang dijaga. Kalau sudah dipasang pas, tidak kendor, kemudian mengkerut, maka dia akan putus. Makanya kalau siang hari dibuat kendor agar saat dingin kabel tidak putus. 6. Tentang energi potensial, energi kinetik. Nanti disajikan gambar benda yang dilempar dengan lintasan parabola. Nah, seperti ini. Kamu diharapkan dapat bisa menentukan berapa besarnya energi kinetik maupun energi potensial pada titik tertentu. Intinya, energi kinetik adalah energi pada saat gerak benda terbesar. Kalau energi potensial adalah energi
ketinggiannya, tergantung pada ketinggian, sehingga makin tinggi makin besar energi potensialnya. Maka energi potensial yang tertinggi adalah di gambar 3, energi potensial terendah di gambar 4 atau gambar 1. Tetapi energi kinetiknya yang terbesar malah di gambar 4, karena dia pas jatuh maka dia paling banter. Sementara energi kinetik di gambar 3, posisi bola 3, dia sedang berhenti sehingga malah 0. Jadi energi kinetik terkecil itu di nomor 3. Maka pilihan yang betul di situ, energi kinetik terbesar di gambar 4, energi potensial terbesar di gambar 3. Selanjutnya tentang sel jaringan. Silakan nanti kamu pelajari sel hewan. Gambar sel hewan, karena besok yang keluar pasti sel hewan, tetapi mana yang ditunjuk itu ditanyakan fungsinya. Nanti silakan kamu pelajari. Kebetulan di sini Burina ambil contoh soal tahun kemarin. Di situ mitokondria. Mitokondria itu alat bernafas atau penghasil energi. Selanjutnya tentang simbiosis. Simbiosis nanti disajikan gambar interaksi antar makhluk hidup. Kalian sudah tahu simbiosis itu ada mutualisme, komensalisme. Di sini Burina contohkan kerbau yang di punggungnya ada burung jalak. Besok kalian harus menentukan keuntungan atau kerugiannya. Di sini Burina contohkan rugi apa tidak kerbau ada burung di punggungnya. Begitu juga dengan burung, rugi apa enggak? Nah, contoh di sini, perhatikan pernyataan berikut, mana yang benar dari interaksi kedua hewan tersebut. Kerbau terganggu oleh burung yang bertengger. Betul apa tidak? Burung bertengger sambil makan kutu. Betul ya? Kerbau beruntung jadi tidak gatal karena kutu di punggungnya dimakan burung. Betul. Jadi yang nomor 1, kerbau terganggu oleh burung yang bertengger. Tidak, kerbau tidak terganggu. Berarti kerbau diuntungkan, burung juga diuntungkan. Burung jadi makan kutunya, kerbau jadi tidak gatal, kerbau tidak terganggu. Lanjut, nomor 9 besok tentang pencemaran air dan tanah. Diharapkan peserta didik dapat menentukan dampak. Besok yang ditanyakan dampak. Di sini Burina contohkan usaha. Usaha untuk mengatasi. Kalau ada sampah seperti itu, apa usaha yang tepat untuk mengatasi pencemaran tersebut? Nah, di sini karena di situ ada plastik-plastik, botol dan sebagainya. Yang paling tepat adalah mendaur ulang sampah. Selanjutnya nomor 10 tentang pemanasan global. Disajikan gambar efek rumah kaca. Gambar seperti ini di buku paket kelas 1 semester 2 kalian bisa lihat bahwa pemanasan global itu bisa menimbulkan efek rumah kaca. Karena apa ada efek rumah kaca? Macam kaca itu panasnya terkurung sehingga ada rumah tertutup oleh panas. Kenapa kok terjadi? Di situ digambarkan karena ada pembakaran hutan, ada pembakaran dari pabrik. Di situ paling kanan, kemudian ada CFC, kemudian ada gambar mobil itu menunjukkan bahwa keluar gas dari mobil menimbulkan polusi juga sehingga menimbulkan panas, menyebabkan efek rumah kaca. Nanti silakan kalian pelajari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga besok kalian bisa menentukan mana pernyataan yang benar tentang efek rumah kaca.
Oke, demikian 10 soal terlebih dahulu untuk kisi-kisi IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.